3 menit belajar bareng Foodies. Bang, cerita dong tentang banyaknya bisnis kuliner yang gagal atau tutup. Kenapa sih? Nah, teman-teman kita lihat ya, ada 16 hal kenapa banyak bisnis yang tutup atau gagal atau juga sebenarnya dia masih improvement. Yang pertama, produk tidak tervalidasi, tidak market fit. Jadi kita berpikir bahwa produk kita itu enak diterima masyarakat. Ternyata setelah di launching tidak tervalidasi, ya tidak enak menurut target market kita dan nggak ada yang mau beli. Yang kedua, tidak paham ilmu marketing dan jualan. Padahal ini penting banget ya. Bisnis di awal harus paham ilmu marketing dan jualan. Titik. Nggak boleh ada komanya. Jadi teman-teman harus suka jualan dan ilmu marketing. Yang ketiga, salah memilih bisnis model. Ya, nah jadi kita berpikir kalau punya outlet harus punya pabrik atau central kitchen. Nah ini hati-hati ya teman-teman ya, karena bisa mengganggu fokus teman-teman. Kalau teman-teman pengen bisnis gerobak misalnya, ya udah bisnis gerobak aja, nggak usah ada model-model lainnya. Fokus gedein, bikin ratusan, bikin cuan di situ. Nggak usah mikir yang lain-lain dulu, kecuali nanti udah kaya banget. Yang keempat, brand tidak relevan dengan target market. Jadi brandnya, pilihan namanya tuh nggak oke banget gitu ya. Jadi kayak, ini kok nama jadul gitu ya. Atau namanya yang nggak dipahamin. Ya, sehingga brandnya tidak relevan dengan target marketnya. Misalnya target marketnya Gen Z atau milenial. Nah ini tolong diperhatikan. Yang kelima, kompetitornya kuat. Wah, kompetitornya strong banget ya. Duitnya banyak, konsepnya bagus, orangnya muda-muda. Sementara kita ya ilmu kurang, duit nggak ada. Nah ini juga satu poin yang perlu diperhatikan sekali ya. Yang keenam, perubahan perilaku target market atau segmen konsumen kita. Nah ini juga teman-teman perhatikan ya. Market itu berubah. Yang dulunya umur 18 bisa jadi 25. Preferensinya juga udah berubah. Ekspektasinya juga berubah. Dan juga behaviornya juga berubah. Jadi perhatikan perubahan dari target market. Yang ketujuh, silo. Nah silo ini apa? Antar sesama tim atau antar sesama organisasi itu kerja sendiri-sendiri. Nggak ada sinkronisasi, semuanya saling nyalain, semuanya saling save the butt gitu ya. Sehingga akhirnya organisasi tidak berjalan dan malah sibuk dengan konflik yang ada di dalam internal. Yang kedelapan, konflik internal. Nah ini juga sering terjadi ya, di mana terjadi banyak sekali konflik antara founder, investor, ataupun juga dengan tim yang ada di dalamnya. Sehingga harus pandai mengelola konflik di dalam manajemen bisnis kita. Yang kesembilan, marketing miopia. Nah, apa nih marketing miopia? Kebutaan marketing. Nggak paham trennya apa, tidak paham riset seperti apa, tidak paham perkembangan konsumen seperti apa. Kesepuluh, itu tidak inovatif dan agile. Jadi segitu banyak perubahan di dunia ini, apalagi zaman pandemik. Tapi teman-teman nggak berubah, bisnisnya begitu-begitu aja, produknya begitu-begitu aja, cara berkomunikasinya begitu-begitu aja. Nggak aneh bisnisnya akhirnya bisa tutup dan bangkrut. 11. Status quo. Apa tuh? Jadi merasa apa yang sudah dilakukan itu yang terbaik. Ya, bukan berdasarkan keinginan, informasi konsumen, perubahan-perubahan yang terjadi. Sehingga kita merasa kita tidak perlu berubah. 12. Run out cash flow. Jadi kehabisan duit di jalan. Nah, teman-teman harus belajar bagaimana manage dan mengelola cash flow. Ya, sehingga bisnisnya tidak kehabisan duit di jalan. Karena ini darahnya bisnis loh. Kalau nggak punya duit, apa yang bisa dikerjakan? 13. Masalah legal, regulasi, dan teks. Wah, ini penting banget ya. Masalah legal, regulasi, dan teks ini. Ya, teman-teman bisa masuk ke dalam problem ini dan ini sangat sulit keluar, apalagi buat yang baru-baru. Jadi bertanya atau belajar ke perusahaan atau mentor yang tepat soal ini, karena tanpa experience sulit sekali untuk paham beberapa hal di dalam urusan legal, tax, dan regulasi ini. 14. Kontrol yang tidak kuat. Nah, jadi kontrol yang tidak kuat ini juga membuat bisnis itu berjalan dengan tidak baik, sehingga butuh pemimpin ya yang visioner, yang juga manage well dan juga mengontrol perusahaannya dengan tepat. Ke-15, konsumen tidak loyal atau kecewa. Nah, ini akibat dari biasanya kita tidak punya standar operasional yang kuat ya, tidak punya SOP yang canggih ya, tidak punya SOP yang mengontrol karyawan kita itu pada service level yang kita harapkan. 16, nah terkait dengan nomor sebelumnya, standar operating
prosedur kita yang biasa dikenal dengan SOP itu belum kuat. Artinya bisa jadi cuma tertulis, padahal butuh video, padahal butuh learning management system mungkin. Nah, sehingga harus teman-teman upgrade kembali. Nah, dalam bisnis ini bagian yang sulit dipelajari karena memang semua kebanyakan cerita tuh tentang sukses. Ya, jadi kamu harus mencari banyak pelajaran terkait juga dengan kisah-kisah gagal atau blind spotnya bisnis kuliner itu apa aja. Itu tadi 16 hal. Ya, disinilah kenapa ya belajar itu penting. Baik yang sedang berhasil ataupun yang sudah mengalami dan banyak sekali tantangan dan kegagalan yang pernah dialamin. So, open mindset, keep learning. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.